Mengapa sih kok takut sekali proses penunjukan Ades Kadir ini terbuka oleh publik? Mengapa? Ada apa? DPR seolah-olah takut dengan bayangan itu sendiri. DPR takut dengan bayangannya sendiri dan menerabas dengan tidak malu-malu melanggar etika ketatanegaraan, menerobos intervensi lembaga lain. Bagi saya tidak elok. Sangat tidak elok. Jadi ini membuat rakyat juga bingung. Mengapa DPR mempertontonkan adegan yang tidak bisa dijadikan contoh dalam sistem ketatanegaraan kita? Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi di edisi akhir pekan Anak Bangsa Channel. Sahabat Indonesia, alangkah lucunya negeri ini. 3 cabang kekuasaan, eksekutif, legislatif, yudikatif, saling mencoba untuk menguasai, saling mencoba untuk mengintervensi. Betapa mengerikan kalau ini terjadi, dan saya akan membahas, tapi sebelumnya saya akan mengajak Anda mengikuti video berikut ini. Sidang Dewan yang kami hormati, perlu kami informasikan bahwa pimpinan DPR RI telah menerima surat dari pimpinan Komisi 3 nomor B117 PW 01/2026 tanggal 18 Februari 2026 terkait penyampaian hasil kesimpulan rapat Komisi 3 DPR RI untuk dibacakan dalam rapat paripurna. Adapun hasil kesimpulan rapat Komisi 3 DPR RI sebagai berikut. 1. Komisi 3 DPR RI menegaskan bahwa kewenangan pemilihan hakim konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia merupakan mandat konstitusional yang diatur dalam pasal 24C ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti laporan terkait proses mekanisme pemilihan hakim konstitusi oleh seluruh lembaga pengusul termasuk yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas nama Profesor Dr. Insinyur Ades Kadir SH.M. Hum. 2. Komisi 3 DPR RI meminta Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi agar tetap konsisten dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana diatur dalam pasal 27A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi yang membatasi tugas Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi hanya pada penegakan kode etik dan perilaku hakim konstitusi yang sedang menjabat. 3. Komisi 3 DPR RI merekomendasikan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memperjelas pengaturan mengenai tugas, fungsi, dan kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi agar sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, kami menanyakan kepada sidang Dewan yang terhormat, apakah kesimpulan rapat Komisi 3 DPR tersebut dapat disetujui dan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Setuju? Setuju. Terima kasih. Sahabat Indonesia, kalau mendengar pidato dari Ibu Puan Maharani, Ketua DPR RI tadi, merespon laporan dari Ketua Komisi 3 DPR RI, ini kelihatannya DPR terlalu memaksakan diri untuk mengintervensi Mahkamah Konstitusi. Kemarin saya sudah membuat video terkait dengan betapa hebatnya, betapa kerennya, betapa integritas dari seorang Ketua MK Profesor Dr. I Dewa Gede Palguna. Pada saat menekan Ketua MK Komisi 3 tidak mempan, mental semua. Karena Ketua MK mengatakan, kalau Anda memaksa saya untuk menjelaskan materi dalam pelaporan yang dilakukan oleh beberapa guru besar ahli hukum terkait dengan ketua atau salah satu anggota Mahkamah Konstitusi, Ades Kadir,
lebih baik saya diberhentikan saja. Ini luar biasa, integritas yang luar biasa. Itu mendapatkan apresiasi yang luar biasa. Kita jarang melihat, mendengar ada seorang pejabat yang mampu menjaga mahkota independensinya dari intervensi lembaga politik seperti DPR. Dan Profesor I. Dewa Gede Palguna luar biasa menjaga integritas MK. Meskipun beliau bukan ketua MK tapi ketua MK, menjaga marwah etik dari hakim-hakim Mahkamah Konstitusi. Setelah mentok dengan ketua MK, akhirnya mereka membuat kesepakatan sendiri para anggota dewan, dibawa ke paripurna, disetujui oleh anggota DPR RI yang mengatakan bahwa DPR minta MK tidak berwenang untuk memproses laporan terhadap Adis Kadir. Beberapa poin seperti itu. Ini bagi saya aneh. Yang pertama, mengapa DPR RI mengintervensi lembaga yudikatif dalam hal ini MK? Ada 3 cabang kekuasaan, eksekutif, legislatif, yudikatif. Ini terlalu telanjang, terlalu terbuka. DPR mau mengintervensi MK agar MK tidak memproses laporan masyarakat terkait dengan posisi hakim konstitusi yang dipilih oleh DPR, yaitu Adis Kadir. Mengapa? Itu pertanyaan saya. Yang kedua, mengapa sih kok takut sekali proses penunjukan Adis Kadir ini terbuka oleh publik? Mengapa? Ada apa? DPR seolah-olah takut dengan bayangan itu sendiri. DPR takut dengan bayangannya sendiri dan menerabas dengan tidak malu-malu melanggar etika ketatanegaraan, menerobos intervensi lembaga lain. Bagi saya tidak elok, sangat tidak elok. Jadi ini membuat rakyat juga bingung. Mengapa DPR mempertontonkan adegan yang tidak bisa dijadikan contoh dalam sistem ketatanegaraan kita? Meskipun saya yakin kalau laporan ke MK itu terkait dengan proses penunjukan Adis Kadir oleh DPR RI yang memang aneh dan janggal, saya hakul yakin MK tahu kok kemenangannya. Tidak mungkin menyasar sampai dalam prosesnya karena MK tahu diri bahwa MK itu hanya mengomentari atau menjaga etik, marwah, kehormatan dari majelis hakim atau hakim Mahkamah Konstitusi. Meskipun dengan penuh kejanggalan, saya yakin MK tidak masuk ke wilayah itu. Cuma manakala DPR itu terlalu ketakutan dengan mengintervensi, memaksa MK tidak menerima laporan dari masyarakat, ini jadi pertanyaan publik. Ada apa? Ada apa di balik pencalonan Adis Kadir? Kita jadi bertanya-tanya. Meskipun kita sebagai rakyat juga tidak bisa apa-apa. Kemarin kita protes keras. Kenapa Adis Kadir? Kenapa Inocencio Samsul yang sudah jadi diputuskan dirawat paripurna DPR seperti menjilat ludah sendiri? Tapi itu sudah lewat. Sudah lewat. Nah, kemudian Adis Kadir ditunjuk dengan penuh akrobatik politik yang luar biasa. Tapi kita semua tahu itu hak konstitusi dari DPR RI bahwa ada hak untuk mencalonkan hakim konstitusi oleh DPR RI, bukan dari DPR RI. Artinya siapapun yang ditunjuk bisa. Penuh dengan kejanggalan, tapi kita tidak bisa apa-apa. Kemudian ada laporan masyarakat terkait dengan keanehan penunjukan Adis Kadir, dan ini sedang diproses. DPR berusaha untuk mengintervensi. Bagi saya aneh bin ajaib. DPR ini mohon maaf nih, jangan dengan hormat. Ini wakil rakyat. Saya sebagai rakyat mewakilkan aspirasi saya, kepentingan saya kepada Anda. Tolonglah atur, lakukan dengan cara yang baik.
bukan hal seperti ini. Dan ada keanehan lagi, calon yang sudah terlanjur diketuk palu di rapat paripurna, Inocensius Samsul, yang nggak jadi digantikan di injury time oleh Adis Kadir, ternyata sekarang mendapatkan jabatan yang sangat prestisius di Danantara. Ini seolah-olah mengobati luka dari Pak Inocensius Samsul. Ya, bisa jadi, bisa tidak. Tapi permainannya terlalu kasat mata. Jadi sekali lagi sahabat Indonesia, opini saya kali ini, saya menyesalkan akrobatik intervensi dari DPR yang terlalu telanjang, terlalu kasat mata. Harusnya DPR menjaga integritas masing-masing cabang kekuasaan, menghormati independensinya. Aneh rasanya kalau DPR seolah-olah mengatur MK harus begini, harus begitu. Toh itu semua sudah dalam undang-undang. Tidak perlu diintervensi di tengah jalan dengan hasil kesepakatan Komisi 3 atau rapat paripurna. Itu bagi saya tidak elok. Terlalu telanjang, terlalu terbuka, dan tolong jangan membuat rakyat marah. DPR harus belajar dari pengalaman Agustus 2025. Kelakuan beberapa anggota DPR membuat rakyat muntap, marah, akhirnya demo besar-besaran. Juga terjadi demo Agustus 2024. Bagaimana DPR mau berakrobatik memanipulasi keputusan MK dan akan merubah undang-undang pilkada. Itu membuat rakyat marah. Akhirnya terjadi peristiwa Garuda Biru. Nah, tolonglah jangan membuat rakyat dongkol dan marah lagi dengan pertunjukan-pertunjukan yang mengintervensi cabang kekuasaan lain dengan terlalu telanjang terbuka seperti ini. Akhirnya kita bingung ada apa dengan DPR ini. Saya sebagai rakyat, tuannya, wakil rakyat, saya harus memberikan atensi, memberikan pengingat atau mengingatkan kepada anggota DPR, lakukanlah tugas Anda dengan amanah, sesuai dengan undang-undang. Jangan mengintervensi kewenangan lembaga lain. Itu saja yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih sahabat Indonesia, selamat berakhir pekan. Salam hormat saya untuk Anda sekeluarga. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudy selanjutnya. Sampai jumpa.